Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 19 demonstran yang terlibat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada akhir Agustus 2025 lalu, Kamis malam dinyatakan bebas bersyarat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bebasnya para demonstran dari Lapas Salemba langsung disambut haru bahagia oleh keluarga yang menunggu di depan gerbang penjara. Terima kasih Lapas Salemba. Setelah sekitar 10 bulan menjalani proses hukum di Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, 19 demonstran akhirnya menghirup udara bebas. Momen keluar dari lapas disambut pelukan dan juga tangis haru keluarga. Bahkan sejumlah demonstran melakukan sujud syukur. Sebelumnya para terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap aparat saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara 10 bulan dan menyatakan para terdakwa langsung bebas setelah masa penahanan dihitung selama proses persidangan. Pemirsa, mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yakut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjadikannya tersangka. Gus Yakut tiba di gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 13:15 waktu Indonesia Barat. Mantan Menteri Agama tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji. Pemeriksaan Yakut berkaitan dengan perhitungan kerugian negara yang akan dilakukan oleh BPK. Dalam sepekan ini, KPK telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. KPK saat ini sedang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pemeriksaan dilakukan oleh auditor BPK. Panggil kembali, saya dipanggil kembali. Sambil jalan ya? Iya, sambil jalan aja. Ya, ayo. Untuk memberikan kesaksian atas saudara Iswah, gitu ya. Itu aja. Terkait kerugian negara ditanya dulu. Ya, sebelum tahu, ya. Saya mohon izin ya. Saya mohon izin lewat ya, Mas. Mohon izin ya, mohon izin ya. Mohon izin, Mas. Mohon izin lewat, Mas. Melanjutkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Benar hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada saudara YJG selaku Menteri Agama 2024. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penilaian kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Hal ini juga sebagaimana pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya dalam kesempatan ini, di antaranya adalah terkait dengan penunjukan kerugian keuangan negara dalam konvensi pasal 2, pasal 3 dalam negara. Sementara Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar terkait dengan kasus alih fungsi lahan. Namun Kejaksaan Agung belum menjelaskan secara detail terkait dengan hasil penggeledahan tersebut. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri sawit. Siti Nurbaya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 2 periode sejak tahun 2014 hingga 2024. Tidak hanya rumah Siti Nurbaya, pemirsa, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat, diantaranya sebuah rumah di Matraman, Jakarta Timur, sebuah tempat di Rawamangun, dan sebuah tempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Saya benarkan dulu, memang ada penggeledahan ya beberapa waktu lalu itu di beberapa tempat. Mungkin salah satunya di rumah yang disebutkan tadi. Ada beberapa yang nanya ke saya apakah itu masalah tata kelola tambang. Itu bukan, itu adalah penyidikan tata kelola
kebun dan industri sawit. Kalau penggeledahan itu kita akan mencari barang bukti dan alat bukti. Jadi tidak harus diperiksa. Jadi suatu konteks yang berbeda di situ ya. Kita di sini adalah mencari alat bukti dan barang bukti. Pemirsa, setelah berhari-hari tertekan, indeks harga saham gabungan dibuka menguat lebih dari 1%. Meski menguat, namun Dirut Bursa Efek Indonesia mundur dari jabatannya. Dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321 pada hari Jumat. Tidak hanya itu pemirsa, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski menguat, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mundur akibat anjloknya IHSG selama beberapa hari terakhir. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Setelah Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri dipicu rontoknya IHSG. Dalam siaran pers, OJK menyatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dan 2 pejabat telah menyampaikan mundur dari jabatannya. Selain Ketua Dewan Komisioner, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek Pemeriksaan Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara, juga mundur dari jabatannya. Mahendra Siregar menyatakan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak memengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional. Pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menilai pengunduran diri Direktur Bursa Efek Indonesia Iman Rahman sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG 2 hari terakhir. Bahkan Purbaya juga menyebut amblesnya IHSG akibat kelalaian Iman dalam menindaklanjuti masukan dari MSCI. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menekankan tidak ada dampak apapun terkait pengunduran diri Iman Rahman sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Menurut Purbaya, pengunduran diri tersebut merupakan bentuk tanggung jawab Iman Rahman menyusul runtuhnya IHSG 2 hari terakhir. Iman pun dianggap memiliki kesalahan fatal, yakni tidak menindaklanjuti laporan dari Morgan Stanley Capital International, MSCI, hingga membuat runtuhnya IHSG. Harapan saya itu, saya pikir sih positif sebagai bentuk tanggung jawab dia terhadap masalah yang timbul di bursa kemarin, karena dia kan tidak memfollow up masukan atau pertanyaan dari MSCI. Itu kesalahan yang fatal di situ sehingga kita mengalami koreksi yang dalam kemarin. Dan kalau nggak cepat dibetulin kan bisa mengganggu yang lain-lain. Dianggapnya ekonominya nggak stabil. Padahal kan saya perbaiki ekonomi dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya IHSG dibuka menguat hingga lebih dari 1% di posisi 8.321. Tak hanya itu, mayoritas saham mencatatkan penguatan. Meski demikian, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman mengundurkan diri. Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini, pasar modal kita jadi lebih baik. Terkait hal tersebut, Purbaya kembali menekankan bahwa pengunduran diri Dirut BI merupakan sinyal positif bagi orang yang mengerti pasar modal.
Dari Tim Liputan, iNews melaporkan.